Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas Palembang yang beranggota 3 orang, yaitu saya sendiri Septiani Susanti, rekan saya Mita Puspitasari dan Ferry Krisyanti Turnip. Pada materi ini yaitu mengenai mata kuliah administrasi manajemen sekolah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, Magister Pendidikan, Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan Ibu Yuliana FH, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Baiklah, pada materi kali ini mengenai administrasi guru mata pelajaran dan administrasi dan manajemen sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perangkat administrasi guru. Nah, administrasi untuk seorang yang memiliki profesi sebagai seorang guru merupakan salah satu bagian dari tugas yang harus dilakukan selain actionnya berdiri di kelas. Sedangkan bagi guru yang memiliki tugas tambahan seperti wakil kepala sekolah dan masing-masing kepala instansi selain SK, pengangkatan dilampiri dengan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan yang mendukung. Nah, selain itu juga perangkat administrasi guru ini harus mempunyai beban mengajar 24 jam tatap muka setiap minggu, di mana seorang guru juga dituntut memiliki perangkat administrasi guru sekurang-kurangnya memiliki 27 perangkat administrasi yang terdiri dari 24 perangkat utama dan 3 perangkat tambahan yang semuanya sama-sama penting. Nah, untuk perangkat administrasi guru yaitu ada 27 tersebut, yaitu mengenai yang pertama yaitu silabus, kedua kalender pendidikan, ketiga program tahunan, keempat program semester, kelima RPP, keenam rencana pelaksanaan harian, ketujuh buku pelaksanaan harian, 8 presensi siswa, 9 catatan hambatan belajar siswa, 10 daftar buku pegangan guru dan siswa, 11 analisis KKM, 12 kisi-kisi soal, 13 soal-soal ulangan, 14 buku informasi penilaian, 15 analisis butir soal, 16 analisis hasil ulangan, 17 program pelaksanaan perbaikan, 18 program pelaksanaan pengayaan, 19 daftar pengembalian hasil ulangan, 20 buku ulangan bergilir, 21 daftar nilai, 22 laporan penilaian akhlak mulia dan siswa, 23 buku tulis tekstur, 24 buku tulis mandiri atau buku tugas mandiri, 25 SK pembagian tugas, 26 mengisi buku kemajuan kelas dan jurnal kelas, 27 jadwal mengajar. Nah, pada 27 perangkat administrasi guru ini ada 24 perangkat utama yang lalu ketiganya merupakan perangkat tambahan. Sedangkan bagi guru yang memiliki tugas tambahan seperti wakil kepala sekolah dan masing-masing kepala instansi, selain SK pengangkatan dilampiri dengan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan yang mendukung. Lalu yang kedua mengenai pengertian guru. Nah, di sini guru adalah orang yang memberi ilmu pengetahuan kepada anak didik, di mana guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu. Tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, musola, atau di dalam rumah. Guru adalah objek penting dalam keberhasilan pendidikan. Tanpa guru, sulit dibayangkan bagaimana pendidikan dapat berjalan. Bahkan, meskipun ada teori yang mengatakan bahwa keberadaan orang atau manusia sebagai guru akan berpotensi menghambat perkembangan peserta didik, tetapi keberadaan orang sebagai guru tetap tidak dimungkinkan atau dinafikan sebagai atau sama sekali dari proses pendidikan. Di sini guru memegang peranan yang cukup penting, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan kurikulum. Di sini untuk materi selanjutnya yaitu mengenai prospek gaji guru dalam manajemen berbasis sekolah. Nah, di sini guru merupakan pemeran utama dalam proses pendidikan yang sangat menentukan tercapainya tujuan. Tercapai
atau tidaknya suatu tujuan. Nah, pada hal ini perlu dikatakan secara bertahap dan selektif, mungkin dengan mempertimbangkan secara arif kepentingan-kepentingan atau prospek gaji guru dalam manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama, dunia pendidikan secara utuh dan menyeluruh berkenan dengan perluasan kesempatan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi. Yang kedua, usaha menjaga integritas persatuan dan kesatuan nasional. Yang ketiga, keamanan psikologis guru dalam menjalankan tugasnya. Menurut Jalal dan Supriyadi 2011 nomor 74, mengidentifikasikan pembagian tugas antara pusat dan daerah otonomi pendidikan secara garis besar, yaitu pertama, urusan yang harus ditangani pusat, yang kedua, alokasi jatah guru yang diangkat di setiap daerah berdasarkan kesediaan formasi secara nasional sesuai dengan anggaran yang tersedia dengan tetap memperhitungkan kebutuhan daerah. Ketiga, penggajian guru yang bersumber dari RAPBN mengacu kepada sistem penggajian pegawai negeri disertai tunjangan profesionalnya. Keempat, mutasi guru antar provinsi. Kelima, pembuatan rambu-rambu. Keenam, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan standar-standar nasional oleh daerah beserta saksinya. Klasifikasi pembagian tersebut mengisyaratkan bahwa daerah hanya akan memiliki kewenangan dalam mengelola pendidikan karena kemampuan daerah untuk mengambil beban gaji guru dalam APBN masih cukup berat. Untuk membebankan gaji guru kepada daerah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua, jumlah guru yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga, sumber daya alam apa yang bisa diandalkan untuk menambah PAD dari dana perimbangan pusat daerah tersebut. Lalu, untuk urusan-urusan yang dilimpahkan ke daerah dengan berpedoman kepada standar nasional yang disusun oleh pusat, yaitu yang pertama, rekrutmen dan seleksi calon guru yang akan diangkat sebagai PNS. Yang kedua, rekrutmen dan peningkatan calon guru. Yang ketiga, penempatan dan mutasi guru. Yang keempat, penilaian kinerja guru dalam rangka kenaikan pangkat. Kelima, penetapan jumlah dan pemberian tunjangan. Yang keenam, pembinaan mutu guru atau PAMOG. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ferry. Kepada Saudari dipersilahkan. Selanjutnya saya Ferry Krisyanti, saya akan menjelaskan mengenai tugas dan peranan seorang guru. Yang sebelum itu, tugas merupakan suatu pekerjaan yang harus dilakukan secara individu ataupun secara berkelompok. Nah, sedangkan untuk peranan itu, peranan merupakan sebuah aspek yang dinamis sesuai dengan kedudukan, di mana ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tugas dan peranan seorang guru. Nah, dalam arti yang sempit, tugas guru adalah mengajar sebagai upaya transfer of knowledge yang dituntut untuk menguasai materi apa yang akan disampaikan, penggunaan metode yang tepat, dan pemahaman tentang berbagai karakteristik yang dimiliki anak. Pemahaman ini diperlukan agar apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang dimiliki anak. Menurut Syaiful Bahri Zahmara, dalam bukunya Guru dan Anak Didik, menyatakan bahwa jabatan guru memiliki banyak tugas, baik terkait dalam dinas maupun di luar dinas. Dalam bentuk pengabdian tugas-tugas tersebut yaitu antara lain: 1. Guru bertugas sebagai profesi, yaitu suatu tugas yang menuntut profesionalitas diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas tersebut direalisasikan dalam sistem pembelajaran yang dapat memberikan bimbingan anak didik menemukan nilai-nilai kehidupan. Tugas guru sebagai pengajar juga dapat diartikan meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Sementara tugas sebagai pelatih diartikan mengembangkan keterampilan dan menerapkan dalam kehidupan demi masa depan anak didik. Nah, dalam hal ini, seorang guru dituntut memiliki profesionalitas yang tinggi, di mana ketika zaman semakin berkembang, yang artinya
ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin berkembang, guru dituntut harus mampu untuk mengikuti perkembangan tersebut, sehingga tingkat profesionalitas mereka juga akan meningkat sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Nah, yang kedua yaitu adalah tugas guru sebagai tugas kemanusiaan. Nah, di sini tugas guru terlibat dalam interaksi sosial di masyarakat. Guru harus mampu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada anak didik agar anak didik punya kesetiakawanan sosial. Nah, dalam hal ini guru harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, sehingga guru tersebut dapat menciptakan jiwa-jiwa sosial pada peserta didik, sehingga mampu untuk berinteraksi dengan baik di masyarakat. Dengan kata lain, penilaian masyarakat terhadap guru akan semakin meningkat. Yang ketiga yaitu adalah tugas guru sebagai tugas kemasyarakatan, yang mana guru harus mampu mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang berakhlak, bermoral. Dalam hal ini dapat diumpamakan bahwa mendidik anak sama halnya dengan mencerdaskan bangsa. Nah, hal itu menjadikan seorang guru harus memiliki nilai norma yang cukup tinggi, harus memiliki moral yang baik dan berattitude baik. Ketika guru memiliki moral yang baik, maka mereka akan mampu mendidik peserta didik menjadi peserta didik yang bermoral, berattitude baik, dan menghindari perilaku menyimpang. Nah, di lingkungan sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah. Nah, sekolah melaksanakan kegiatannya untuk menghasilkan lulusan yang jumlahnya serta mutunya telah ditetapkan. Dalam lingkup administrasi sekolah, guru memiliki peranan yang cukup penting karena dalam hal menetapkan kebijaksanaan dan melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pembiayaan, dan penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana personalia sekolah, keuangan dan hubungan sekolah masyarakat. Guru harus berperan aktif memberikan sumbangan, baik itu pikiran maupun tenaganya. Administrasi sekolah adalah pekerjaan yang sifatnya kolaboratif, yang artinya pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama dan bukan bersifat individu. Oleh karena itu, semua personil sekolah termasuk guru harus terlibat. Nah, dalam hubungannya dengan pengadministrasian sekolah, seorang guru dapat berperan sebagai yang pertama yaitu adalah pengambilan inisiatif, pengarah, dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan. Dalam hal ini, guru turut serta memikirkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang direncanakan serta nilainya. Nah, yang kedua yaitu adalah wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah, guru menjadi anggota suatu masyarakat. Guru harus mencerminkan suasana dan kemauan masyarakat dalam arti yang baik. Yang ketiga yaitu adalah orang yang ahli dalam mata pelajaran, sehingga guru bertanggung jawab untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda dan yang berupa pengetahuan. Nah, di sini guru dituntut memiliki tingkat profesionalitas yang tinggi, baik itu penguasaan mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik maupun pengetahuan lainnya, sehingga guru dapat dengan mudah mentransfer kepada peserta didik dan meningkatkan pengetahuan peserta didik. Yang keempat yaitu adalah penegak disiplin. Guru harus menjaga agar terciptanya suatu disiplin. Oleh sebab itu, cenderung dalam suatu proses pembelajaran, setiap guru pasti memiliki aturan-aturan dalam kelasnya masing-masing. Nah, hal itu bertujuan untuk mendorong peserta didik tersebut untuk menjadi peserta didik yang disiplin. Seperti misalnya dalam hal pengumpulan tugas yang harus tepat waktu, pengumpulan hasil ujian yang harus sesuai dengan instruksi dari guru tersebut, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima yaitu adalah pelaksanaan administrasi pendidikan. Di samping menjadi pengajar, guru pun bertanggung jawab akan kelancaran jalannya pendidikan dan dia harus melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi. Nah, dalam hal mendukung kelancaran jalannya pendidikan tersebut, proses pembelajaran tersebut, seorang guru dituntut harus mampu untuk menyusun sebuah perencanaan untuk proses pembelajaran, baik itu dalam satu periode ataupun satu semester,
sehingga pembelajaran tersebut berjalan dengan teratur dan telah terencana. Yang keenam yaitu adalah guru berperan sebagai pemimpin generasi muda. Masa depan generasi muda terletak di tangan guru, karena guru berperan sebagai pemimpin mereka dalam mempersiapkan diri untuk anggota masyarakat yang dewasa. Nah, dalam hal ini, guru biasanya memiliki kemampuan untuk mengarahkan setiap peserta didik menuju jalan yang akan mereka tempuh selanjutnya. Seperti misalnya, guru di SMA akan lebih mampu untuk mengarahkan setiap peserta didiknya menemukan passion setiap peserta didik masing-masing, sehingga ketika selesai dari SMA mereka akan lebih mudah untuk menentukan apa tujuan mereka selanjutnya, kemana mereka harus menempuh pendidikan selanjutnya. Nah, yang ketujuh yaitu adalah penerjemah kepada masyarakat, yang artinya guru berperan untuk menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat, khususnya masalah-masalah pendidikan. Selanjutnya itu adalah mengenai hak-hak guru. Nah, guru ini memiliki hak-hak tertentu yang secara formal tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974. Nah, di mana hak-hak tersebut harus terpenuhi. Nah, ketika hak tersebut terpenuhi, kemungkinan kinerja guru akan lebih baik dan akan lebih maksimal, dan peningkatan serta pengembangan profesi guru pun akan dapat berjalan sesuai dengan konteksnya. Hak-hak guru tersebut dapat meliputi yang pertama perlakuan yang adil, yang kedua memperoleh penghargaan tepat pada waktunya, dan yang ketiga adalah memperoleh kesempatan untuk meningkatkan profesinya. Nah, guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya mempunyai hak sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesehatan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga yaitu adalah memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima yaitu adalah memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalannya. Yang keenam yaitu memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh yaitu adalah memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan. Yang kesepuluh, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Yang ke-11, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Nah, demikian mengenai tugas, peranan, dan hak-hak seorang guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mita Puspitasari. Baiklah, saya Mita Puspitasari akan menjelaskan tentang pengembangan personal guru. Kepribadian merupakan ciri khas seorang yang dimanifestasikan melalui pola tingkah laku atau cara dia merespon yang konsisten dalam situasi termasuk relasinya dengan lingkungan. Tingkah laku atau sikap ini akan lebih kelihatan dalam cara mereka berinteraksi dengan orang lain, seperti menampilkan simpati, empati, terbuka, berwibawa, bertanggung jawab, dan mampu membuat penilaian terhadap diri sendiri. Semua sikap tersebut seharusnya dapat dikembangkan oleh guru dalam bekerja dan dalam kehidupannya untuk dapat memiliki kepribadian yang sehat. Jadi, kepribadian yang sehat itu atau produktif menyangkut masalah tanggung jawab, kesadaran moral dan etika, masyarakatan, maupun diri sendiri. Selanjutnya, masalah tanggung jawab sebagai dimensi kepribadian sehat, bahwa kepribadian sehat secara umum adalah penilaian yang realistik, penilaian situasi-situasi yang realistik, penilaian hasil yang dicapai secara realistik, menerima kenyataan, menerima tanggung jawab, berdiri sendiri, mampu mengendalikan emosi, berorientasi pada tujuan,
berorientasi keluar, penerimaan sosial, filsafat hidup yang mantap, dan kebahagiaan. Kepribadian guru merupakan titik tumpu sebagai penyeimbang antara pengetahuan mengenai pendidikan dan keterampilan melaksanakan profesi sebagai pendidik, terutama dalam bidang pembelajaran. Jika titik tumpu ini kuat, maka pengetahuan dan keahlian bekerja secara seimbang dapat menimbulkan perubahan perilaku yang positif dalam pembelajaran. Namun, jika titik tumpu ini lemah, yaitu dalam kepribadian guru tidak banyak membantu, maka pengetahuan dan keterampilan guru tidak akan efektif digunakan, bahkan dapat merusak keseluruhan proses dalam pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemutusan hubungan kerja. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 30 Ayat 2, terdapat alasan seorang guru diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena 1. Meninggal dunia, 2. Mencapai batas usia pensiun yaitu 60 tahun, 3. Atas permintaan sendiri, 4. Sakit jasmani atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus atau selama 12 bulan, berakhirnya perjanjian kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan. Sedangkan guru diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai guru karena 1. Melanggar sumpah dari janji jabatan, 2. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja, dan 3. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Pada pasal 31 dijelaskan bahwa pemberhentian guru dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, dan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri akan memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih kepada Saudari Peri dan Saudari Mita atas penjelasannya. Apabila ada kesalahan atau dalam pengucapan materi kami masih ada yang kurang, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.